Kalau dari coaching staff kita merencanakan di tanggal 12 ya, kita 12 malam rencana kita akan. Ada bocoran dari orang dekat Sintayong menjelang lawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia bakal melakukan ini. Update kondisi cedera Sandy Walsh saat ini. Stefano Lillipali cetak hat-trick gemilang, isyarat saatnya kembali ke timnas Indonesia. Kita kalau dari coaching staff kita merencanakan di tanggal 12 ya, kita 12 malam rencana kita akan. Ada bocoran dari orang dekat Sintayong menjelang lawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia bakal melakukan ini. Timnas Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Sintayong akan menghadapi dua pertandingan penting dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Irak dan Filipina pada bulan November ini. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto telah memberikan petunjuk bahwa ada rencana untuk merombak skuad tim guna menghadapi tantangan ini. Tantangan ini tidak akan mudah, terutama karena mereka harus menghadapi Irak di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Diikuti dengan pertandingan melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium pada 21 November 2023. Untuk memastikan hasil maksimal, pelatih Sintayong telah memerintahkan tim pelatih untuk memantau kompetisi Liga 1 dengan cermat, dengan harapan melihat perkembangan pemain-pemain domestik yang mungkin bisa menjadi tambahan berharga untuk timnas. Namun ada kendala dalam persiapan timnas karena pemain-pemain andalan yang bermain di beberapa klub Liga 1 tidak akan dapat bergabung tepat waktu. PSSI berencana mengumpulkan pemain pada 12 November, sedangkan Liga 1 masih berlangsung, termasuk pertandingan penting seperti Bali United menghadapi Borneo FC dan Dewa United yang akan bertanding melawan PSM Makassar. Ini berarti Sintayong hanya memiliki 4 hari untuk mempersiapkan tim sebelum mereka berangkat ke Irak untuk laga perdana pada 16 November 2023. Dalam situasi yang sulit ini, Nova Arianto menyatakan bahwa pelatih masih mempertimbangkan melakukan perombakan dalam skuad timnas jika diperlukan, dan seleksi pemain akan dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas terbaik di tim nasional. Pemantauan intensif pemain Liga 1 akan terus berlanjut, dan jika perubahan diperlukan, Sintayong bersedia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kinerja terbaik timnas Indonesia di dua pertandingan kualifikasi yang menentukan ini. Update kondisi cedera Sandy Walsh saat ini. Bek andalan timnas Indonesia Sandy Walsh, yang juga merupakan pemain KV Mechelen, telah meminta para penggemarnya untuk tetap tenang mengenai kondisinya setelah mengalami cedera dalam kekalahan timnya 0-2 dari Cercle Brugge di Stadion Avas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pemain berusia 28 tahun ini menegaskan bahwa ia merasa baik-baik saja meskipun mengalami cedera. Melalui akun Instagramnya @sandywalsh pada Minggu 29 Oktober 2023, Sandy Walsh mengatakan, "Aku baik-baik saja. Aku mendapatkan beberapa jahitan, tapi aku akan baik-baik saja." Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya dari para penggemar yang sangat membantunya dalam pemulihan dari cedera tersebut. Namun pelatih KV Mechelen Steven Defour mengakui bahwa cederanya Sandy Walsh cukup parah dan situasinya tidak menyenangkan. Meskipun begitu, tim harus menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan peran penting dari pemain tersebut hingga dia pulih sepenuhnya. Defour juga menyoroti keparahan benturan yang menyebabkan cedera tersebut, yang tampaknya tidak disengaja, namun mengakibatkan cedera serius pada tulang Sandy Walsh. Para supporter timnas mengharapkan Sandy Walsh cepat pulih secepatnya agar bisa kembali membela timnas Indonesia dalam laga-laga penting nantinya, termasuk pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 16 November 2023 dan 21 November 2023 nanti. Stefano Lillipali cetak hat-trick gemilang, isyarat saatnya kembali ke timnas Indonesia. Stefano Lillipali mungkin telah memberikan isyarat kuat kepada pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tentang keinginannya untuk kembali dipanggil ke tim nasional. Ini terjadi setelah Lillipali mencetak hat-trick dalam pertandingan Borneo FC melawan Dewa United di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu 28 Oktober 2023.
Ia mencetak gol pada menit ke-24, 67, dan 75, membantu Borneo FC meraih kemenangan 3-1. Kemenangan ini bukan hanya menjadi pencapaian individu Lili Pali, tetapi juga membawa Borneo FC keluar sebagai juara paruh musim Liga 1 2023-2024 dengan total poin 35 dari 17 pertandingan. Pencapaian ini menjadikan mereka sulit dikejar oleh tim-tim seperti Persib Bandung dan Madura United yang sama-sama mengumpulkan 31 poin di peringkat kedua dan ketiga. Selain menjadi top skor Borneo FC dengan 9 gol dalam 17 pertandingan, Lili Pali juga menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak, yaitu 6 assist. Statistik yang mengesankan ini menunjukkan bahwa Lili Pali masih memiliki kemampuan yang luar biasa dan mungkin merupakan waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali panggilan ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 16 November dan Filipina 5 hari kemudian dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih lagi sebelumnya Sintayong tidak memanggil Lili Pali saat Timnas menghadapi Brunei Darussalam di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 meskipun Lili Pali tampil cemerlang bersama Borneo FC. Peluang untuk melihat Lili Pali kembali berseragam Timnas Indonesia tampak terbuka, terutama dengan cedera hamstring yang dialami oleh gelandang andalan Timnas, Marcelino Ferdinand. Keterangan dari KMSKD Inza mengindikasikan bahwa Marcelino Ferdinand akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih sehingga membuka peluang bagi Lili Pali untuk kembali bersinar di tim nasional. Nah, bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.